Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham berpotensi cuan bersama untuk list minggu depan dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham-saham yang saya ulas, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai saham-saham yang ingin saya ulas. Pertama, kita akan membahas komposite terlebih dahulu. Komposite minggu kemarin ditutup dalam penguatan yang cukup baik. Terdapat pola engulfing dengan ada gap di antara 6051 sampai 6046. Secara momentum dan secara volume trend memang sudah cukup baik. Indikasi di break mungkin saja di hari Senin akan terjadi. Tetapi jika mengingat adanya gap, kemungkinan besar akan dibuka open atas, kemudian dibawa turun dulu, lalu menuju kenaikan lanjutan di area 6080 merupakan area salah satu breakout lanjutan untuk mematahkan tren bearish dari bulan Januari. Jika kita lihat dari time frame 4 jam, memang volume trend sudah menandakan sangat baik ya. Jika kita berharap potensi di minggu depan atau 2 minggu lagi ya IHSG akan di break, itu sangat berpotensi. Baik, saham yang saya akan ingin bahas, saham yang berpotensi cuan ada saham Akra. Saham Akra di sini sudah melewati fase bearishnya dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 16 Juli. Di break dengan volume kuat, terkonfirmasi akumulasi yang sangat baik. Potensi upside-nya, jika teman-teman memperhatikan saham Akra kemarin, entry-nya di 3290 dengan potensi take profit di 3400 dan 3570. Area stop loss bisa di area 3200. Secara momentum, volume trend barnya sangat kuat ya. Indikasi memang akumulasi besar sudah dilakukan di saham Akra. Jika kita lihat secara block summary, saham Akra per tanggal terakhir saja sudah melakukan upside sebesar 18,1 miliar. Dengan akumulasi terbanyak itu dilakukan oleh broker PD, AK, dan BK. Sedangkan broker distribusi ada dari YP, DR, dan IT. Bagi teman-teman yang sudah melakukan entry di saham Akra, bisa memperhatikan di area 3400 sampai 3570. Selanjutnya ada saham Kios. Kios ini merupakan saham high risk high gain ya. Tipe saham ini bisa entry di 870 dengan upside taking profit di 945 dan di 1020. Potensi stop loss bisa di area 810 dengan upside volume trend dan momentum sudah sangat bagus, menandakan akumulasi sudah dimulai. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan di area 870 untuk entry dan area breakout bullishnya di 900. Jika teman-teman tertarik untuk entry di area bullish di 900 bisa juga, atau bisa antri buy di 870 juga bisa. Selanjutnya ada saham BGTG, salah satu bank digital yang digadang-gadang sudah banyak iklannya juga dilakukan di beberapa grup-grup saham lain. Saya pikir bisa memperhatikan di area 153 dan 1166 merupakan potensi breakout menuju 180. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 150 sampai 153 untuk chance entry ya. Karena area di sini saya pikir merupakan area demand yang cukup kuat untuk kita lakukan entry. Area 150 dengan 153 bisa dijadikan entry. Dengan area stop loss bisa memperhatikan di bawah area 150. Minimal saya pikir 145 bisa kita jadikan area stop loss.
dan area TP-nya bisa di 180 dan 226 merupakan target optimal ya. Karena secara volume trend dan secara momentum sudah sangat cukup baik dan volume terakhir itu sangat besar. Jika kita lihat secara block summary pada tanggal 16 terjadi akumulasi sebesar 85,1 juta yang dilakukan oleh broker MG, GRZP, dan yang lainnya. Sedangkan broker distribusi banyak dilakukan oleh YP dan SQ. Area 148 merupakan area komando dari broker MG. Berarti jika potensi sekarang, potensi masih satu tick. Broker MG tidak mungkin akan melakukan distribusi ketika dia satu tick untungnya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di area 150 sampai 153 untuk upside bullish seperti itu. Selanjutnya ada saham Adaro, salah satu saham pertambangan batubara yang sudah cukup menarik. Saya pikir Adaro ini tertahan di garis trendline birisnya dan sempat membuat pola double bottom dengan break volume yang cukup bagus tetapi tidak mampu bertahan. Dan terakhir dia mencoba untuk break tapi masih false break dengan volume yang cukup rapi di 2 hari terakhir. Secara volume trend momentumnya sudah ada untuk fase akhir dari biris dan secara momentum RSI juga sangat bagus ya, karena fase akumulasinya sudah dimulai kembali. Jika kita lihat dari Adaro fase akumulasinya, fase akumulasi sebesar 754 upside untuk foreign, di mana broker DXY UBK merupakan salah satu broker yang mengakumulasi, sedangkan ZP, BB, dan RX melakukan distribusi. Teman-teman bisa memperhatikan saham Adaro, jika dia berhasil break area 1250, teman-teman bisa melakukan entry. Saya pikir sudah sangat bagus. Entry di 1250 dengan upside stop loss bisa di bawah candlenya di 1220 dengan taking profit sesuai area supply ada di area 1285 dan area supply lanjutan di 1315. Selanjutnya ada saham INKP, salah satu saham pulp and paper dari komoditi kayu yang sudah melakukan swing low yang sudah cukup baik ya. Tertahan di area 7.500 sampai 7.400 tetapi sudah terkonfirmasi membuat morning star. Momentum sudah sangat bagus, volume trend juga sudah sangat baik. Saya pikir saham INKP sudah dapat kita lirik jika dia mampu melewati area 7.500 sampai 7.400. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham INKP bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan buy on breakout jika potensinya cukup baik, karena volume 2 hari ini sudah sangat cukup bagus ya. Terkait di koreksi 12 Juli sampai tanggal terakhir bisa kita lihat secara bersama. Terjadi akumulasi sebesar 20,3 miliar dilakukan oleh broker CS, AK, BK mayoritas, dan sedangkan broker KZ, CC, dan YP melakukan distribusi. Jika kita lihat selama kita berada di area 7.200, maka upside CS dan broker yang lainnya masih cukup bagus ya. 7.200 berarti di angka di paling bawah. Ini merupakan area entry dari broker, maka kita buat tandakan ungu saja. Lalu kita upside pointnya ketika dia break di area 7.400, teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area itu ya. Taking profit bisa di area 7.700 dan juga lanjutan di 7.875. Selanjutnya ada saham JPFA, salah satu saham poultry, karena terkonfirmasi morning star lagi-lagi dan akumulasinya cukup besar dan volume trend sudah menandakan ingin golden cross, berarti fase akumulasi sudah akan dimulai di saham Java. Karena momentum lagi dari
momentum Idul Adha, potensi konsumsi ayam kemungkinan meningkat di minggu depan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Java, bisa memperhatikan di area 1695 merupakan ada upside yang tidak mampu ditembus. Bisa memperhatikan area itu terlebih dahulu dengan target profit di 1750 ya. Dan area stop loss bisa di bawah tiknya itu di 1650. Jika mampu berhasil break di 1750, bukan tidak mungkin akan melanjutkan masuk ke area trennya di flag pattern ya, karena dia sedang menandakan fase bullish tetapi masih konsolidasi, tidak mampu kuat bertahan dengan tail yang cukup panjang, berhasil di break out ke bawah. Selanjutnya ada saham MTDL, motor data elektrik. Polanya sudah cukup menarik, momentumnya hari terakhir itu sudah sangat dapat ya, karena di sini ada bullish engulfing, maka teman-teman bisa entry di area 2170 dan bisa memperhatikan area 2200 untuk breakout bullishnya, karena area breakout bullish ini sangat penentu ya upside untuk saham tersebut untuk lari lebih kencang. Bisa memperhatikan area 2300 untuk melakukan taking profit, dan area 2380 area taking profit, dan area supply-nya di area 2480 sampai 2410. Area stop loss bisa di bawah tail di 2100, teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk stop loss. Selanjutnya ada saham ADMF, salah satu multi finance terbaik yang saya pikir selalu memberikan dividen terbaik ya, karena dividen terakhir itu sebesar 513, di tahun lalu itu sebesar 1060, hampir 50% turun diakibatkan pandemi. Terdapat pola yang cukup menarik, ketika dia membagi dividen selalu persis turun ke 11%, kemudian dia buat sideways, kemudian dia rally, lalu dia buat penurunan sebesar 33% karena terdampak corona juga, tetapi dia buat base kecil lalu dia rally kembali. Indikasi yang sama untuk saham ADMF, dia sudah turun sebesar 10%, hampir 11% dari 2 tahun yang lalu, dan sekarang sudah membentuk base di 2 hari terakhir. Jika dia minggu ini mampu breakout di area 7060, maka teman-teman bisa memperhatikan area ini untuk bullish. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ADMF, bisa memperhatikan area 7.525 sampai 7.475 untuk second chance entry, atau bisa memperhatikan di area close-nya di 7.500 seperti itu. Target upside point-nya saya pikir ini adalah saham swing trade, bisa kita tandakan. Untuk upside point yang masih sama, saya pikir di 10.000. Tanggalnya kita buat per tanggal 18,07. Langsung saham berikutnya ada saham ASGR, Astra Grafia, salah satu induk usaha dari Astra. Saya pikir ya upside-nya, saya pikir dia mantul, dia punya trend line support dan ditutup dengan volume yang cukup kuat. Jika kita lihat secara volume kuat ASGR terakhir di 16 Juli, upside point-nya paling banyak di YP, KK, dan SA di rentang 690 sampai 711. Posisinya sekarang di 690. Jika teman-teman tertarik untuk saham ini ya, saya pikir bisa entry di area tersebut atau di bawahnya di 680. Dengan area stop loss saya pikir bisa di bawah candlenya ini di area 665 untuk area stop loss, dengan upside taking profit di swing terakhirnya di 725. Entry di 690 ya, bagi teman-teman joker yang tertarik untuk saham ASGR. Selanjutnya ada saham pupuk digital ya, pupuk yang sangat volatile,
ada SAMF, sangat menarik karena ada pola bullish divergence di sini saya temukan di saham ASMF. Dan mampu break dia punya area bearish trend, di break di angka 700. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham SAMF bisa memperhatikan area entry di 745 untuk target bullishnya, dengan target point profit di 865, stop loss di bawah 700 ya. Secara momentum memang sudah indikasi volume trend bearishnya sudah akan usai, lalu juga pergerakan momentum juga sangat baik ya, menandakan untuk akumulasi tetapi ketidaksinkronan dari penurunan harga, maka bisa kita katakan itu ada bullish divergence. Selanjutnya ada saham ESA yang membuat kejutan setelah break penan. Dia ketahan di area supply lanjutannya itu di 412 sampai 404. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut. Jika dia mampu break dan tertahan, kemungkinan skenario nya dia break lalu dia retest kembali area ini, lalu dia melanjutkan kenaikannya sesuai target di supply 460 sampai 452. Teman-teman bisa memperhatikan second chance entry di area 4110 sampai 404 ya. Perhatikan dulu area tersebut. Jika dia mampu breakout dan koreksi sebentar di minggu depan, maka bisa kita lakukan entry untuk saham ESA. Selanjutnya ada saham Cepin, salah satu saham poultry juga yang cukup menarik. Tertahan di area pijakan kuatnya di 6.300, maka bisa kita lakukan buy on weakness ya di 6.300 dengan upside pointnya bisa taking profit di 6.575 dengan stop loss di bawah candlenya di 6.250 untuk menjaga potensi penurunan lanjutan ya. Selanjutnya ada saham ABA, salah satu saham radio digital yang dimiliki oleh Indonesia. Sekarang sudah naik perlahan-lahan dengan volume yang cukup rapi, mampu melewati area supply 268 sampai 264. Bagi teman-teman yang masih hold sama ABA dengan entry di area 242, bisa hold ya sampai area supply lanjutan di 302 sampai 294. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ABA bisa memperhatikan area second chance entry sesuai skenario yang sama dengan ESA. Dia akan retest kembali lalu dia lanjut untuk menguji area supply menjadi area demand. Posisinya karena sudah break sebagai supply, dia retest sebagai demand, kemudian menuju area supply, kemudian dia retest menjadi demand dan dia lanjut lagi seperti itu. Selanjutnya ada saham Mari, salah satu radio juga sama dengan ABA, satu perusahaan, dan sekarang melewati area supply di 338 sampai 332. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Mari bisa memperhatikan di area 330 sampai 332 untuk entry terbaik, dan bisa melakukan taking profit di area hijau di 346, 350, 356 atau swingnya menuju 400. Selama dia tidak tertembus area 338 sampai 332 breakout ke bawah, maka ada batasan lanjutan di pijakan lanjutan itu di 318. Jika 318 tertembus, maka teman-teman bisa out dulu ya dari saham Mari. Seperti itu. Selanjutnya ada saham retail MPMX, pesaing dari Mitra Adi Perkasa dari MAPI, yang sekarang potensinya sudah tembus ya. Tembus dia punya penan break, tetapi dia retest kemudian dia membuat hammer kecil di sini
dengan volume yang tidak cukup bagus. Jika kita lihat upside ketika dia break di tanggal 7 Juli sampai 16 Juli, 7 Juli sampai 16 Juli, upside forengnya masuk di 7,6 miliar dengan akumulasi di AK, CD, dan CC. Sedangkan YU, YP, dan OD melakukan distribusi besar. Maka kita bisa buat patokan harga bandar itu di 713 sampai 700. Posisi sekarang itu di 705. Berarti jika 713 merupakan batasan, maka kita bisa buat di 715 batasan area bandar pertama, dan di 700 ini merupakan area bandar. Entry yang saya sarankan bisa di area 695 atau bisa di area sesuai bandar, maka kita naikkan saja potensi upside-nya dengan stop loss di bawah 1 tick, berarti di 670. Ticknya kita naikkan di 670 dengan upside point target swing trade. Nah, ini salah satu saham swing trade yang menarik juga. Untuk saham MPMX itu targetnya di 830, target pertama, dan target keduanya ada di 805. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut. Selanjutnya ada saham Kren. Sesuai habit bisa kita perhatikan, jika dia mantul di area 127 sampai 124 bisa entry dengan target profit di 140 sampai 141. Stop loss masih sama di 119. Lanjutnya ada saham film yang mampu membuat swing low terakhir saya pikir yang sudah sangat baik upside-nya, mampu membreak dia punya bearish symmetrical triangle. Di sana dia karena ada pola penurunan dan membuat pattern. Saya tidak tahu apakah ini masih konsolidasi atau dia break dengan volume cukup kuat. Tetapi jika kita ambil, ini masih volume cenderung kecil-kecil ya untuk melakukan distribusi. Lalu saya pikir kita ambil saja dia punya block summary dari 21 Juni sampai 16 Juli. 21 Juni sampai 21 Juli. Ya, masih distribusi cukup kuat dengan broker yang melakukan akumulasi itu ada IF di 338. Posisi sekarang itu di 350, berarti dia sudah floating profit ya. 338 saya pikir ada di bawah sini, maka teman-teman bisa memperhatikan area tersebut bisa menjadikan area support. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menunggu konfirmasi breaknya. Ketika dia mampu break area bullish di 360 sampai 356, maka saham film sudah layak kita lihat kembali ya. Karena potensi upside-nya lagi-lagi breakout di 376 juga. Tapi jika dia kemudian tidak break, maka indikasi kedua dia akan membuat double bottom di sini. Maka minggu depan film harus kita perhatikan dengan cukup intens. Selanjutnya ada saham WIM, saham rokok yang sudah cukup menarik juga untuk kita koleksi. Mampu membuat Morningstar dengan volume cukup kuat. Akumulasi juga sangat baik. Bisa teman-teman perhatikan di area 595 sampai area 620 merupakan area bandar. Entry terbaik saya pikir di area 610 jika dia berhasil break ya. Tapi jika dia tidak berhasil break dengan volume yang besar minggu depan, maka teman-teman harus hindari dulu saham WIM. Dikarenakan masih ada sentimen dari RUPS-nya. Selanjutnya ada saham HMA, salah satu media MTech yang cukup terkenal. Mampu bertahan di area supply-nya di area 2260 sampai 2150 dan target lanjutan demand-nya itu di 2040 sampai 2010. Jika dia mampu berhasil break di area tersebut, maka fase bearish sudah akan dimulai untuk saham HMA. Bagi teman-teman yang masih hold saham HMA bisa mengurangi posisi ya, karena kita juga ada posisi di bawah. Untuk di area second chance entry bisa memperhatikan area untuk taking profit.
Selanjutnya ada saham AGII, salah satu aneka gas industri yang menyupport oksigen untuk pasien COVID yang juga sudah didatangi oleh Presiden Joko Widodo. Potensinya sudah sangat baik ya, karena di sini ada area gap di 1730 sampai 1700. Bisa memperhatikan area tersebut dulu untuk area gap ini. Jika gapnya berhasil di break, maka area supply lanjutan itu di 2085 sampai 2015. Jika teman-teman entry ketika dia membuat swing kemarin, maka saya pikir potensi cuannya sudah cukup baik ya. Jadi minggu depan kita bisa memperhatikan area 1730 sampai 1700 untuk upside supply-nya. Selanjutnya ada saham Bovin, salah satu multi finance pesaing dari ADMF, bertahan di area demand-nya di 820 sampai 790. Terindikasi saya pikir di sini ada bearish hidden divergence, dan dia terkoreksi cukup dalam, dan dia melakukan fase koreksi sesuai dengan area demand-nya di 820 sampai 790. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan buy on weakness di 790 dengan upside point-nya bisa TP di 965 atau stop loss di area bawah demand-nya di 785 sebagai area stop loss terbaik ya. Selanjutnya ada saham MLPL, salah satu saham teknologi investasi yang investasi di LiPo dan di beberapa emiten fintech dan super app seperti Goto juga. Jika teman-teman tertarik, bisa memperhatikan area koreksinya dulu. Kenapa? Karena di sini ada bearish divergence. Jika Bovin tadi ada hidden bearish, sekarang ini adalah regular bearish. Potensi penurunan bisa mencapai 575 sampai 560 atau di 645 sampai 630. Maka di sini bisa kita lakukan entry 2 kali untuk saham MLPL. Kenapa? Karena saham apps ini salah satu instrumen investasi ini sangat menarik ya. Salah satu juga pesaing dari Saratoga, saya pikir. Bisa memperhatikan area entry ada 2 di 575 sampai 560 atau di 645 sampai 630. Untuk saham bonus ada Agro dan Bris. Saya akan ulas singkat. Potensi Agro masih cukup panjang ya, dengan upside yang sangat baik. Dia bertahan di area demand-nya di area 970 sampai 1180 dengan upside target profit di 2240 dan lanjutannya di 3170. Volume masih bagus dan volume trend memang sudah menandakan iris, tetapi secara momentum masih cukup bagus. Untuk Breeze juga sangat baik karena ada rumor dia masuk LQ45 dan sekarang terjadi pola inverted head and shoulder. Saya pikir minggu depan akan terkonfirmasi ya dengan volume yang cukup menarik karena dia berhasil retest kemarin. Saya pikir ada cup and handle tetapi tidak mampu. Dia koreksi dengan volume yang kecil dan ingin di break dengan volume besar di minggu depan. Jika dia berhasil break, bagi teman-teman ya cuan bersama lagi. Kita bisa memperhatikan area supply kecil di 2760 sampai 2720 dengan target profit kita di 3000 ya. Jadi teman-teman yang mengoleksi Breeze dan Agro, saya pikir bersabar saja dengan cuan lebar yang kita bisa dapatkan. Sekian dulu untuk ulasan saham layak cuan bersama berpotensi di minggu depan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan-ulasan saham saya berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.